المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين وشهر الداهرين. رضي الله عنه وعني وعنكم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعيه من كل نبيهم النور. Amma ba'du. Kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madzani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Salman Al-Ghazali, hai segala saudaraku, manakala aku dengar, aku lihat akan riwayat guru-guruku daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, bermula membaca manaqib aulia Allah itu akan diturunkan Allah Ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya, serta dengan i'tiqad dengan hati. Dan aku lihat pula beberapa murid mereka mengarang akan manaqib setiap tahun sekali, yaitu pada ketika wafatnya, serta membacakan Al-Quran, tahlil dan bersedekah sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku untuk mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan segenap karamah guruku yang mulia, yaitu Syekh Muhammad bin Salman Al-Madzani, ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah. Beliau adalah kutubnya di dalam negeri Madinah Rasul. Siapa-siapa yang ingin ziarah ke kubur Rasulullah walhal dia tiada meminta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu, yaitu beliau kasih sayang kepada orang yang penuntut ilmu dan kasih sayang pula kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang fakir dan miskin. Lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang-orang yang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang yang saleh dan dari segala orang awam dan orang yang khawas. Adalah tabiatnya Syekh Salman Al-Badani itu ketika masa kecilnya hingga sampai yang had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan akan musyahadatul wujud dan muraqabah dan beribadah sehingga meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, sehingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari, menaikkan sedikit dua atasnya, dan apabila dibawakan bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila mendekati waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia membaca ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ratib subuh sehingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah yang sholat
sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia untuk mengerjakan sholat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Yang terafdal adalah 8 rakaat. Dan pula adalah Syekh Saman Al-Badali itu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada berlezat-lezat dalam dunia sehingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah yang disuruh oleh orang tuanya untuk masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makan, lalu dilihat oleh orang tuanya akan tempat makannya itu seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada guru membaca Al-Qur'annya di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut, akan anakmu itu tiada syak dan tidak ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat ia akan orang tuanya memakai akan pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara, maka dikatakannya kepada orang tuanya, hai orang tuaku, tiadalah Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Dan adalah hal ehwal Syekhuna Syekh Saman Al-Badali selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan suka berizlah, yakni menjauhkan diri bercampur dengan manusia, masuk khawat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah hal ehwal Syekh Saman Al-Badali pada ketika bidayahnya, yakni di permulaan menjalani jalan tariqat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawakan jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam khalwat, maka dipakaikannya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Badali. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Badali dengan baju jubah itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Badali pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, sehingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul untuk menyuruh menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahirannya matahari pada ketika siang hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri dengan sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Badali di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka sekalian orang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya dari raja-raja, orang kaya, memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala datang kiriman itu, maka dibagi-bagikannya kepada segala fakir miskin sehingga habis tiada tersisa di dalam tangannya sedikit jua pun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sandal ya. Ada ingat lagi namanya. Sir kape. Hah? Sandal. Sandal. Nah, itu sudah. Sandal bermula kaifiat. Yang sir kape kah? 39 ini di atasnya seperti firman Allah Ta'ala. Oh, batasan lah. Daripada syirik khafi dan ujub dan riya. Situlah. Atau seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum, situ. Iya. Itulah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Seperti firman Allah Ta'ala adalah berkata Halaman berapa? 39. Nang itu tadi, Syekh Khafi tadi. Firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum. Nah, ayatnya dah, wallahu khalaqakum. 39 di sini. Adalah seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala jua menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala jua yang menjadikan barang yang perbuatan kamu. Allah yang menjadikan kita, diri kita, akal kita, sifat kita, sihirna menjadi apa. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Qul kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Yang artinya, Qul, katakanlah, sampaikanlah olehmu hai Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah Ta'ala. Maka betapakah bagi mereka itu kaum tiada hampir paham mereka itu akan perkataannya. Dengan catatan semalam apa? Kebaikan dan kejahatan itu dari Allah Ta'ala, pandang hakikat. Kalau semalam lah, pandang hakikat baik dan buruk datangnya dari Allah Ta'ala. Syariat menyuruh bila nang baik dikerjakan, bila yang buruk ditinggalkan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Yang artinya la tiada, tataharraku bergerak, zarrah tidak ada yang bergerak di dalam alam semesta ini sesuatu zarrah jua pun seberat, yang bagusnya itu sesuatu itu berbeda, seberat zarrah jua pun, seberat
zarrah biji sesawi kan artinya ya, zarrah artinya seberat biji sesawi pun, zarrah pun itu tidak bergerak kecuali dengan izin Allah, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Apalagi nang beikung nang kayak kita ya, bertangan, berbatis, berawak seberat zarah aja ya, bilanya dibawa angin ya, kemana angin membawa kasih tuh ya. Kayak ilalang ya, ilalang tabangnya. Jadi ilalang tadi kada bergerak kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kayak itu juga kita ya, bergeraknya kita, berdiamnya kita itu atas izin Allah Ta'ala. Nah, jadi kita disuruh di situ memfanakan, ya, menghilangkan, mensirnakan akal makhluk, akal kudus, akal nang baharu, yaitu makhluk kita bergerak, ya, hilangkan gerak kita, ya, kemudian timbullah nang bergerak Allah Ta'ala. Pengarangnya tauhidul af'al. Sudah kalau semua itu lah ya, tauhidul af'al. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak ada bergerak sedikit jua pun sesuatu yang ada di alam semesta walaupun seberat zarrah melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan lagi kata Sayyidi Umar ibn al-Farid radhiyallahu ta'ala anhu, ujar sidin, walau khatara li, seandainya lau, khatara tergelitik, li bagiku, fi siwaka selain engkau. Artinya seandainya ya terlintas pandanganku nih ya, dalam pandangan mata hatiku nih terlintas siwaka selain engkau. Apa yang terlintas? Iradatun, oleh iradat, ala khatirin, atas geretik hati, sahwan, hal keadaannya besing saja lupa memandang ini adalah akal Tuhan. Ujar siapa tadi? Ujar Umar bin Farid. Qadaitu biridati, niscaya aku tentukan kepadaku hak aku ini murtad. Itu orang ya. Artinya ada artinya. Ya. Jikalau khotorot terlintas di dalam hatiku suatu kehendak akan yang lain daripadamu, atas khotir, apa khotir tadi? Geritik ku, khotirku yang geritik hatiku, khotir namanya. Jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukumkan diriku ini murtad. Perhatian orang yang sudah wasil dengarnya, orang yang sudah sampai dibuka akan hijab, yaitu mereka itu sedetik pun ya tidak terlepas daripada syuhudul wahdah fil kasrah, ya, memandang nang satu pada nang banyak, ya. Perbuatan af'al, ya, sifat kada ada sedikit juga pun bagi mereka itu kecuali memandang af'al dan sifat Allah Ta'ala.
aku hukumkan diriku ini murtad yang sendiri. Bilanya tak geritik, ya arti tak geritik tadi apa maksudnya apa? Tak pandang bahwasanya makhluk mempunyai perbuatan, makhluk atau diriku ini mempunyai sifat, ya diriku mempunyai af'al, dan maka diriku jadi murtad. Maka nyatalah dengan yang tersebut itu apa? Daripada firman Allah Ta'ala tadi, ya wallahu khalaqakum, Allah nama ciptakan kita, Allah juga nang ampun af'al dan ampun sifat, ya. Ayatnya tadi angka 2, ayatnya lagi apa? Qul kullum min indillah, kullun sanyaan berataan min indillah, datangnya dari Allah. Apalagi hadisnya la tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak bergerak seberat biji sesawi jiwa pun melainkan atas kudrat iradat Allah Ta'ala atau atas izin Allah Ta'ala. Lalu musonif, maka nyatalah dengan yang telah tersebut itu bahwasanya makrifat ahlus sunnah wal jamaah, makhluk ini tiada sekali-kali mempunyai perbuatan. Itu kesimpulannya, ya. Makhluk ini, ya kita ngaranya nangar makhluk ini menurut etikat ahlus sunnah wal jamaah tiada sama sekali mempunyai perbuatan. Barang yang diperbuat ada, ia hanya saja yang berlaku di dalam alam ini semuanya af'al Allah Ta'ala. Jadi mulai tidak ada makhluk, tidak ada mempunyai perbuatan, itu artinya memfanaakan. Kayak kita, ya, memfanaakan. Imbah memfanaakan hanya fanaul fana, memfanaakan di dalam fana, ya. Nanti pun siapa bilanya kita kada mempunyai perbuatan, berarti nak mempunyai perbuatan Allah aja. Nah itu maksudnya. Kayak itu terus pandangan kita, aku kada berisi perbuatan, aku kada berisi sifat. Nang memperbuat, nang mempunyai sifat Allah Ta'ala terus menerus itu, ya. Hanya karena dibuka akan Allah Ta'ala kasyafarnya, ya, dibuka akan, ya, Allah Ta'ala diberinya, ya, pandangan yang hakiki, ngaruhnya bertajalli. Nah, ya, sudah fana tadi, lalu fanaul fana, lalu diberi Allah Ta'ala yang namanya tajalli, ya, bertajalli sifat af'al zat asma'nya, ya, kepada kita, sehingga kita, ya, memandang seakan-akan kita, ya, yang mempunyai af'al, yang mempunyai sifat, tapi yang sebenarnya Allah Ta'ala, ya. Jadi tugas kita bertahan itu adalah mempanahkan tadi, menghilangkan. Kayak bagaimana caranya? Memandang dengan mata hati dan mata kepala. Kayak kalau semalam, ya, awal-awal kitab semalam, Tauhidul Af'al semalam,
memandang dengan mata hati dan dengan akal bahwasanya alam ini atau makhluk ini tidak mempunyai perbuatan. Atau cara yang kedua, memandang bahwasanya apapun yang berlaku di dalam alam ini itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nah, itu ngarannya mempanahkan. Maka ngalih benar ngaran masih mengakan pengakuannya adalah pengakuan ngarannya mengaku kita nang bergerak, mengaku kita nang berdiam, mengaku kita nang melihat, mengaku kita nang mendengar. Nah, jadi selama masih ada pengakuan kita nang mendengar, maka selama itu ngarannya kita terhijab, ngarannya terbimbing. Dan selama itu ngarannya kita belum sempurna tauhidul af'al kita ngarannya. Ya, masih kita mensekutukan Allah ngarannya. Ya, seperti sebelumnya kita itu ngarannya masih syirik khafi. Bila syirik khafi semalam apa? Pasti akan timbul ujub, riya, sum'ah, takabur dan yang lain-lainnya. Jalan semalam. Ulangi. Maka nyatalah yang tersebut itu bahwasanya makrifat ahlus sunnah wal jamaah itu makhluk ini tiada sekali-kali mempunyai perbuatan barang yang perbuatan ada dia. Hanya saja yang berlaku di dalam alam ini semuanya af'al Allah Ta'ala. Nah, maka ketika itu apa? Ketika kita memandang dengan mata hati dan dengan akal bahwasanya makhluk kadang mempunyai perbuatan, nang mempunyai perbuatan Allah Ta'ala atau yang berlaku di alam ini adalah af'al Allah dan sifat Allah. Nah, di waktu itu ujian maka tetaplah Allah Ta'ala wahdaniyah pada af'al, mustahil padanya kamuntasil pada af'al dan kamunfasil pada af'al, melainkan yang ada, ya, melainkan yang ada. Itulah kadang aneh itu membacanya melainkan yang ada, ya, berisi yang ada. Pada makhluk ini usaha dan ikhtiar, ya, usaha ikhtiar yang tiada memberi bekas keduanya. Nah, ya. Jadi yang ada lawan kita ini karena usaha ikhtiar. Yang mana usaha ikhtiar itu pasti didahului oleh khotor tadi. Apa khotor? Geritik hati hendak memperbuat sesuatu, ya. Nah, jadi ketika kita menghendaki memperbuat sesuatu, misalnya tergeritik hendak minum, ya, nah, hendak minum, ya, lalu berusaha berikhtiar dengan mencapai, ya, mengambil kabainya, ya, nah, minum hasil, ya, hasil rasa apa? Manis, ya, manis, lezat, enak. Nah, usaha ikhtiar kita tadi itu kadang memberi bekas pandangan kita, ya. Nah, memberi bekas Allah menggerakkan tangan kita, ya. Kemudian diberinya pulang rasa, yaitu manis. Nah, rasa tadi artinya sifat. Jadi pandangan kita af'al dan sifat kita kadang memberi bekas, tetapi nang memberi bekas
atau yang berlaku adalah af'al dan sifat Allah Ta'ala. Ya, nah itu kan iktikad kita yang harus kita iktikadkan dengan bulat, dengan jazam, jangan ada keraguan-raguan. Ya, cuma ini bicara masalah apa namanya, masalah hakikat, jangan sampai diucapkan, bila yang diucapkan, nah pas malah jadi ahlul kalam ngarnya, atau ahlul mutakallim, ya, bukan ahlul muwahhidin. Yang dikehendaki itu adalah ahlul muwahhidin atau ahlul makrifah. Kalau ahlul kalam itu ahli pandir, dengarnya pandir hakikat ibad Arab, ya, tapi pakainya kedada. Nah, adapun pengertian kam muttasil dan kam munfasil, kam arti kam itu berbilang, muttasil bersatu, munfasil berpisah, ya. Bersatu apa berbilang yang muttasil, ya, maha suci, mustahil. Jadi ada kam itu ada 5 artinya. Ini bicara di dalam sifat 20 sudah dahulu, ya, waktu kita membahas dari sifat apa namanya wahdaniyat, ya, bicara masalah wahdaniyat esa. Esa pada af'al, esa pada sifat, esa pada zat, ya. Jadi esa pada af'al itu mustahil daripada 5 macam kam, ya. Kam itu bahasa Arab, arti kam itu ada berbilang. Nah, kam terbagi 2, ada kam muttasil, ada kam munfasil. Muttasil artinya bersatu, munfasil berpisah. Apa maksudnya muttasil munfasil? Bersatu artinya sifat Tuhan ada di kuping tadi, di gula. Misalnya minum obat, ya, sembuh. Nah, sembuh sifat Allah Ta'ala ada di obat. Makan kanyang, nah kanyang ada di nasi. Nah itu artinya muttasil, bersatu sifat Tuhan dengan yang baru, ya, mustahil. Atau munfasil, tapi terpisah, ya, ubat-ubat juga, ya, namanya menyembuhkan juga, terpisah artinya. Nah, jadi bukan berpisah, bukan bersatu. Itu kesimpulannya tidak bersatu, tidak pula berpisah. Kayak itu Pak. Bagaimana kayak mana iyanya? Nah, nang iyanya ya lau kushifa annal hijab, jika Allah Ta'ala membukakan kepada kita hijab, lanara, niscaya kita akan melihat sifat nang sebenarnya, af'al nang sebenarnya. Bila sudah ditajalli, makanya ditajalli Allah Ta'ala, ya. Kita jadi sampai itu artinya wasil, artinya sampai memandang nang sebenarnya, nang berpisah kada, nang bersatu kada tadi, ya. Nah itu lain tujuan. Ini kan jangan jadi tujuan, bilangnya jadi akan tujuan, kayak apa aja kalau mau dapat. Nah tidak tahu, ya pemantangnya, ya jangan kita belampah, ya belampah. Jangan zikir misalnya sehari 7.000 atau 70.000, ya, tujuannya supaya memandang nang sebenarnya, ya. Dia kayak apa? Ya, kada mau diberi. Kenapa? Karena bertujuan sudah. Bertujuan artinya kada ikhlas, ya. Nang arti ikhlas itu murni, kada ada campuran, kada ada gorot tujuan.
tugas kita adalah yaitu memfanaakan nang baharu ini, ya, menimbulkan nang pokok, nang berkekalan, nang qadim, yaitu sifat af'al Allah Ta'ala. Itu tugas kita. Bilanya kayak itu, ya, bilanya meninggal, selamat kita, ya, selamat. Adapun jika dibuka akan tadi, nah itu bilanya hati kita bersih, ya, cocok ya kita, roh kita, ya, karungkungnya nih untuk menerima nur makrifat, itu namanya nur makrifat atau nur ilahi. Ya, bilanya apa ngaranya pas, artinya kawa menerima kayak apa? Yaitu karungkungnya, ya, wadahnya harus bersih dulu, ya, bersih daripada segala kakotoran. Namun masih ada kakotoran hati, ada harap diberi wasil. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan kam muttasil. Arti kam berbilang. Maksud berbilang ada sifat atau af'al nang menyamai daripada af'al dan sifat Tuhan, ya, itu artinya berbilang, ya. Allah kudrat, lalu ada makhluk nang sama kudrat juga, ya, nah itu artinya berbilang, ya. Obat tadi, ya, atau kopi tadi, ya, dipadahkan memberi bekas, ya, itu menyamanakan butuh rakungan sehingga manis. Nah, memadahkan kopi yang memberi bekas, mempunyai sifat yaitu manis, maka itu artinya kamarnya berbilang, menyamai daripada sifat Tuhan, ya. Lalu mustahil muttasil, mustahil munfasil, ya, bersatu kada, bercerai kada, atau berpisah kada. Aman. Arti muttasil munfasil, bahasa lainnya hulul kada, berpisah. Nah, arti hulul itu berpisah. Ittisal kada, ya, bersatu kada, hulul kada, berpisah kada. Yang namanya af'al makhluk tetap af'al makhluk, yang namanya af'al Tuhan tetap af'al Tuhan. Nah, kayak matahari, ya, nang nampak apa? Sinarnya, ya, sinarnya. Sinar itu apa artinya? Sifatnya lah, ya, terang, ya, terang. Kemudian panas, ya. Nah, nang nampak itu adalah sifatnya. Adapun zatnya, ya, tetap satu. Sedangkan sinarnya berapa banyak, ya, nang menikmati dengan sinar daripada matahari. Jadi nang banyak daripada merasakan sinar matahari, ya, itu semua adalah sifat dari matahari. Sedangkan mataharinya kada umpatan ka sinar, ya, umpatan lainnya turun, ya, umpatan lah turun ka apa namanya ka sinar tadi, ya, umpamanya di sini tarang, ya, di sana kada, ya, nah, di tarang tadi adalah matahari, di tarang tadi adalah, nah, tetap mataharinya di atas. Nah, kayak itu juga zat Tuhan kadang mau bersatu dengan gula tadi, dengan kopi, kadang mustahil bersatu dengan ubat, dengan nasi, ya. Amulan. Jadi mustahil muttasil, mustahil munfasil, bersatu ada, berpisah kada. Nang iya yaitu lauku sifat tadi. Jikalau dibuka akan hijab
ngarannya makom fanaul fana ngarannya si hudus mempanahakan nang hudus lalu timbul nang hakiki ya bertajalli ngarannya. Nah bahasa lain ya istilah misra ya misra nah itu ya tajalli tadi. Kembali kamu kan sampai titik ya ngalih belum mencari kena mana tadi melainkan yang ada pada makhluk ini adalah usaha ikhtiar yang tiada memberi bekas keduanya. Dan keduanya apa? Usaha dan ikhtiar. Ta'alluq berhubung hukum syara ya. Dengan usaha ikhtiar itulah ya ada syariat ya. Bilanya baik ya disuruh syariat mengerja, bilanya buruk disuruh oleh syariat meninggalkan. Maka barang siapa yang mengusahakan amar Allah Ta'ala maka dibalas. Arti amar perintah nah, perintah maka dibalasnya dengan surga. Dan barang siapa yang mengusahakan nahi Allah Ta'ala apa nahi larangan ya nahi mungkar ya maka dibalasnya dengan neraka. Maka janganlah sekali-kali engkau melimpawi meliwati syariat Muhammadiyah. Jikalau engkau melimpawi akan yang demikian itu artinya melanggar ya apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi, niscaya jadilah kafir zindik. Artinya apa? Hakikat melulu kada mengerjakan syariat jadinya menjadi kafir zindik engkau. Seperti kata Sultanul Auliya Abdul Qadir Al-Jilani, kullu hakikatin la tu'ayyiduha syari'atu fahiya zandaqatun. Artinya tiap-tiap hakikat yang tiada meneguhi ya, arti meneguhi tadi maksudnya menguati akan dia oleh syariat maka ia itu zindik. Dan seperti kata Sayyid Taifah As-Sufyan Imam Junaid Al-Baghdadi, man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Yang artinya barang siapa mengetahui ilmu fikih yakni syariat dengan tiada mengetahui ilmu tasawuf, bersyariat aja tapi kada bertasawuf, yakni maksudnya tasawuf di sini yakni ilmu hakikat, maka sesungguhnya orang itu menjadi fasik. Dan barang siapa mengetahui pula akan ilmu tasawuf dengan tiada mengetahui ilmu fikih berhakikat saja maksudnya tanpa bersyariat, maka sesungguhnya orang itu menjadi kafir zindik. Dan barang siapa menghimpun antara keduanya yakni berfikih dan bertasawuf, maka sesungguhnya orang itu tahqiq yang sebenarnya. Dan seperti kata ulama tasawuf situlah ya. Dan seperti kata ulama tasawuf asyari'atu bila haqiqah wallahu subhanahu
wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin, dan membersihi hati kita semua daripada segala sifat-sifat yang tercela dan dipakaiannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunaikan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyertai umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam, iman dan ihsan, dan di akhir umur kita semua dikuasakan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyyah wa ala mana wa bi syekhuna sekumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u wa da'watin la يستجاب لها. اللهم يا محاول الحال والأحوال حاول أحوالنا إلى أحسن الحال يا الله يا كبير يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, masya Allah, berilah berkah.